Orang baik itu jadilah seperti sekumpulan para lebah. Lebah itu ketika dia hendak pergi dari sarangnya, maka tujuannya dia hanyalah satu, pergi ke tempat-tempat bunga yang sedang mekar, di mana dia akan hinggap di situ, kemudian dia akan mengambil sari-sari pada bunga tersebut. Kemudian setelah mendapatkan sari-sari itu, para lebah ini akan kembali kepada sarangnya. Kemudian sari-sari itu diolah menjadi makanan, yang dimana makanan itu akan menghasilkan madu. Diolah makanan untuk menjadi madu, sehingga madu itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, para lebah, untuk semua keluarganya para lebah, dan untuk semua makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya madu itu dijuluki huwa shifa, obatnya segala obat atau penyembuhnya segala penyakit. Tapi ada sisi lain, di mana lebah yang terlihat menghasilkan madu akan terlihat garang dan mengerikan, yaitu ketika dia sedang terancam nyawanya atau sedang ada musuh yang mengincarnya. Maka para lebah ini akan memberikan sesuatu sengatan yang sangat mengerikan, yang bisa menjadikan musuh-musuh itu terluka, lebam, atau bahkan kematian. Itu sebabnya lebah itu walaupun memiliki sisi baik, tapi dia juga memiliki sisi yang mengerikan, yaitu pada sengatannya tersebut. Tapi segarang-garangnya lebah, semengeri-ngerikannya lebah, dia tetap akan kembali ke rumahnya setelah melawan musuhnya, yaitu tetap akan menghasilkan madu, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan makhluk yang ada di sekitarnya. Jadi dia tetap menghasilkan madu walaupun dia terlihat garang. Begitupun juga orang-orang yang bergelar baik. Jadi orang baik ini mereka hanya akan keluar rumah dan fokus untuk keluar rumah, hanya ingin mencari nafkah, atau dia akan pergi ke tempat-tempat yang baik, yaitu ketika dia bermain dia akan ke tempat yang teman yang baik, dan ketika dia ingin bekerja dia akan menghasilkan pekerjaan yang baik, sehingga ketika dia pulang ke rumah maka hasil dari pekerjaannya itu akan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya, di mana dia menghasilkan uang, dia gunakan untuk membeli makanan dan pakaian dan kebutuhan keluarganya dan anaknya. Kemudian kalau ada lebih dia akan memberikan santunan kepada orang-orang yang memerlukannya di sekitarnya. Itulah orang-orang baik. Tapi ada kalanya orang-orang baik itu harus meniru seekor lebah, di mana ketika dia sedang terancam nyawanya oleh musuh-musuh yang tidak dia suka, dia berhak untuk melawannya. Dia berhak untuk memberi perlawanan terhadap musuhnya, yaitu memberi sengatan kepada musuh-musuhnya. Entah itu sengatan itu akan mengakibatkan lebam, mengakibatkan terluka, atau bahkan kematian bagi musuhnya. Dan kemudian walaupun segarang-garangnya dirimu atau orang baik itu yang meniru lebah, tetaplah kamu pulang ke rumah, yaitu tetap memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu tetap menolong, tetap tanggung jawab oleh keluarga, dan tetap memberi pada makhluk yang ada di sekitarnya, sebagaimana lebah yang memiliki sifat garang
mengerikan, tapi juga selalu menghasilkan madu pada tiap-tiap sarangnya. Andai saja orang-orang yang berada pada suatu kampung atau suatu negara yang sedang terzolimi atau mengalami perang, yang sedang dijajah oleh orang-orang yang buruk, jikalau dia meniru prinsip seekor lebah, maka orang-orang baik itu akan benar-benar terselamatkan dan tidak terzolimi. Karena mereka dia memiliki sengatan atau bentuk pembelaan diri terhadapnya dari musuh-musuh yang menganiayanya. Jadi tidak akan ada orang baik lagi yang tertindas. Tidak ada lagi orang yang baik itu dizolimi, dan tidak ada lagi orang baik itu teraniaya, selama dia mengikuti dan mencontoh bagaimana lebah itu menghasilkan madu dan bagaimana lebah itu mempertahankan diri dengan sengatannya. Jadi kita itu bukan dianjurkan hanya diam saja untuk melawan keburukan, tapi kita juga harus bergerak untuk membela diri kita agar orang-orang baik itu selalu hidup damai, tanpa tertindas, tanpa teraniaya, dan tanpa dikhianati.